Kalau misalkan teman-teman sudah berumah tangga, keuangan itu penting sih dan harus bisa seterbuka mungkin sama pasangan. Halo teman-teman, gue Jonathan N. kembali lagi di sesi Kupas Habis. Masih di part 3, Frugal Living, kita ngomongin bersama Coach Sam alias Samuel Ray. Nah Sam, kita tadi udah ngomongin soal definisi dan juga kapan lo memulai ya Frugal Living di tahun 2020. Dan justru pertama kali ini datang dari istri lo mungkin ya, pengaruh yang paling gede. Nah kira-kira gimana sih proses lo adjusting gitu dengan dengan lifestyle istri lo? Apakah ada masa-masa sulit gitu kayak aduh gue pengen banget beli ini, gak boleh gitu kan? Ada berantemnya atau apakah ups and downs-nya gimana tuh? Ada pasti ada. Dan buat teman-teman yang dengerin, ini journey 10 tahun ya teman-teman. Jadi gue bisa ceritakan sambil ketawa-ketawa sekarang sama Joni, tapi pas jalanin ya susah. Karena memang namanya pernikahan ya lo dua pribadi yang berbeda kan, berusaha hidup di satu rumah dan menyesuaikan segala sesuatu gitu. Nah, ya salah satunya keuangan gitu ya. Jadi si keuangan ini mungkin gampangnya adalah istri gue lebih hemat dan gue lebih boros gitu. Dan sebelum kita punya si habit, sebelum kita tahu nih namanya frugal living gitu ya, yang lebih jadi driving force buat kita berhemat di keluarga itu istri gue. Jadi gue tipikal yang misalkan baru gajian, oke, kita punya tabungan sekian gitu ya, misalkan 50% ditabung, tapi 50% sisanya aku mau pegang ya, aku nggak mau kamu nggak usah tahu perintilannya gitu. Pokoknya ini aku pakai buat makan, jajan boba, beli kopi, buat transportasi segala macam. Akhir bulan pokoknya kamu nggak usah tahu ya, anggap ini uang hilang gitu. Nah itu sempat jadi konflik John. Karena buat istri gua ya kalau uang segitu, kalau lu mau pirit-pirit pasti ada sisanya gitu. Dan sisanya sebenarnya bisa balik lagi ke tabungan, lu bisa nabung gitu. Nah itu jadi konflik tuh, karena gue merasa kayak gue kan cari uang susah gitu, kenapa gue tidak bisa menikmati hasil kerja keras gue sendiri gitu. Karena pada saat itu yang gue pikirkan adalah gue menikmatinya hanya bisa di saat itu. Soal tabungan ini gue tuh nggak punya bayangan jangka panjang, sebenarnya ini bisa jadi apa sih yang gue cemplungin ke reksadana tiap bulan, ini bisa jadi apa sih di masa depan, gue nggak punya visinya gitu. Nah jadi si frugal living ini buat kita menyamakan visi gitu John. Kayak yang hemat-hemat ini, yang jadi sumber konflik ini jadi tidak berarti karena sekarang visinya sama. Karena gue dan istri sama-sama bisa ngelihat ke depan, sama-sama bisa lihat umur 35 net worth kita harus segini dan kita bisa bilang diri kita bebas finansial. End of discussion gitu. Jadi sekarang ya bisa lebih mengerti, guanya bisa lebih mengerti gitu ya kalau dia punya hal-hal kecil yang dia minta gitu, misalkan kalau kita lagi contohnya apa yang lagi cari contohnya, misalkan kita lagi jalan-jalan, makan dulu di rumah karena ini jalan-jalannya kita cuman beli kopi gitu. Jadi nanti jangan belanja yang lain-lain ya gitu. Kan suka tuh masuk coffee shop dari beli kopi jadi yang lain gitu kan. Kenapa John? Sorry. Nggak impulsif ya, berarti udah tahu. Jadi nggak impulsif. Lo keluar mau ngapain, budgetnya segini. Betul. Nah ya buat mungkin ada yang dengar terus pikir berlebihan sekali atau gimana gitu. Cuman ya nggak apa-apa itu, kalau buat teman-teman berlebihan berarti kan pola keuangannya aja yang beda gitu. Nah yang penting adalah gue dan istri kompak gitu. Yang penting gue dan istri kompak dan kita nggak lagi berantem karena hal-hal kecil ini, karena kita udah punya nih horizon jangka panjangnya, kita udah lihat umur 35 kita punya apa gitu. Nah mungkin nanti setelah umur 35 udah mencapai bebas finansial, nggak tahu mau nabung apa lagi atau mau lakukan apa lagi, tapi menurut gue ini frugal living ini jadi eksperimen gitu antara gue dan istri gue, gimana kita bisa sebenarnya melupakan
hal-hal kecil gitu ya, tidak memusingkan hal-hal kecil, atau ya gue mengalah dia juga mengalah gitu ya, kita saling menyesuaikan karena kita tahu tujuan kita sebenarnya sama gitu. Seandainya kita nggak punya tujuan ini, kita nggak pernah omongin gitu kan bisa jadi sesuatu yang negatif antara kita gitu. Gue bisa ngerasa istri gue apa nih ngontrol banget gitu ya, kontrol freak banget misalkan. Di sisi lain istri gue mungkin ngerasa si Sam nih pasti ada yang disembunyikan gitu. Dia nggak pernah transparan keuangan sama gue gitu. Tapi dengan kita punya goal, kita punya tadi visi hidup frugal, bebas finansial di umur 35, ini membuat segala sesuatu jadi lebih mudah karena kita sama-sama tahu, sama-sama percaya bahwa ya memang tujuannya ke situ gitu. Untuk mencapai tujuan itu ada hal-hal yang mungkin nggak nyaman di Samuel, nggak nyaman di Claudia, tapi harus dilakukan gitu. Ya lebih banyak gue sih yang menyesuaikan karena tadi kan gue cerita borosnya gue gitu. Right. Tapi sekarang udah aman nih? Aman, insya Allah aman. Oke, dan ini gue jadi kepikiran ada satu pertanyaan nih. Mungkin ini di luar dari set pertanyaan yang gue siapin ya. Gak apa-apa. Tapi lo sendiri kan lo punya anak ya? Usia berapa sekarang? Umur 2 tahun. 2. Nah, nanti ketika misalnya lo, apakah kan biaya pendidikan itu makin lama makin mahal tuh. Gitu ya. Narasinya begitu kan, nggak tahu itu apakah mungkin nanti bisa jadi turun entahlah. Tapi ketika biaya pendidikan makin mahal, strategi lo sendiri yang tadi ya, lo pengen lebih financial independence early, retire early, tapi di satu sisi biaya pendidikan mahal, kalau dari lo strateginya gimana menghadapi ini? Sebenarnya banyak pertimbangan ya. Jadi kita mau ngomong misalkan secara makro dulu. Kalau gue ngelihatnya biaya pendidikan di Indonesia, terutama yang early education itu bubble ya. Bubble banget. Kalau ngelihat negara-negara lain, misalkan lo kirim anak lo ke Singapura SMP gitu ya, dengan biaya yang sama, di sini cuma dapat sekolah, di sana dapat boarding school, bisa makan, seragam semua udah all in. Terus ada dengar cerita teman gue, dia kerja di Indonesia, bule kerja di Indonesia, istrinya di Malaysia. Karena apa? Karena pendidikannya lebih murah. Pendidikan di Malaysia lebih murah dan kualitasnya lebih bagus. Ya Malaysia kan lebih internasional ya, ke KL gitu kan, ada orang India, ada bule lebih banyak, jadi manpower-nya mungkin lebih banyak juga dan mungkin membantu harganya lebih turun gitu, persaingannya lebih tinggi. Jadi menurut gua early childhood education in Indonesia is in a bubble dan nggak tahu nih kapan burst gitu ya. Mungkin nanti akan ada peraturan dari pemerintah, ada intervensi dari pemerintah atau gimana. Tapi yang gua ngeliat sekarang sih harganya harusnya nggak segitu. Gitu. Nah, kemudian zoom in ke kita nih, zoom in ke keluarga gua dan istri sama-sama bukan produk sekolah internasional. Jadi dari SD, SMP, SMA swasta nasional gitu ya, yang memang di zaman kita tuh yang menghafal akademis gitu ya, itulah yang kita makan gitu kan, itulah yang kita kecap sebagai pendidikan. Nah, ada pemikiran apakah anak gue ditaruh aja di sekolah yang seperti itu, karena biayanya mungkin hanya 1/4 atau bahkan kurang gitu ya dari sekolah-sekolah internasional yang mahalnya luar biasa. Baru nanti mungkin kalau untuk kuliah, kita mungkin bisa kirim dia ke luar negeri. Nah, ke luar negeri pun sebenarnya ada opsi-opsi, kan kalau orang ke luar negeri pikirnya Amerika gitu ya. Kita tidak melihat Amerika itu pinnacle of education gitu, kayak maksudnya semua orang pengen ke situ. Ya mungkin kalau kamu pengen mendidik anak kamu, ini jadi sharing John, mungkin agak personal, nanti cut and paste aja ya, silakan ya. Cuman gue sekalian pengen sharing ke lu, kalau lu pengen anak lu jadi founder atau ketemu banyak visi, bikin startup gitu ya, cari investor, ya mungkin ke Amerika boleh. Tapi kita nggak ke Amerika, dua-dua lulusan luar negeri tapi bukan dari Amerika. Dan ya namanya jalan hidup tuh nggak tahu gitu ya, kita pulang ke Indonesia kerja lagi terus dapat justru network di gue yang memperkenalkan gue sama dunia content creator. Ini gue dulu kenal di sekolah minggu, gue kenal di sekolah minggu zaman gue SMP gitu, jadi bukan dari sekolah internasional gitu. Jadi I might change my mind gitu ya. Sekarang kan maksudnya anak baru 2 tahun, terus juga pengetahuan masih terbatas, I don't know. Tapi sekarang gue ngeliatnya kayak
kayaknya pendidikan tuh ya semampunya kita aja deh gitu. Maksudnya bukan berarti semampunya kita terus kita asal-asalan gitu. Maksudnya gue juga nabung sebaik-baiknya, mempersiapkan diri sebaik-baiknya, tapi di sisi lain gue juga harus lihat tuh anak gitu. Anaknya anak yang akademis bukan. Kalau bukan akademis ya ngapain digeber masuk sekolah yang untuk olimpiade sains misalkan gitu. Ya masukin aja ke sekolah yang emphasisnya di area lain misalkan gitu. Jadi kita juga masih ngelihat pertumbuhan anak kayak gimana. Ya bottom line sih gue pengen anaknya juga bisa ya bertumbuh sama kita gitu. Karena kan kalau parenting tuh bukan cuma anak yang gede, kitanya juga jadi belajar dari dia maunya apa gitu. Ya. Jadi sambil proses berjalan kita siapin dananya sebaik-baiknya, tapi we are not married to the idea bahwa sekolah tuh harus internasional, gurunya harus bule, bahasa Inggrisnya harus kayak air, lancar gitu. Ya itu lihatlah orang-orang India gitu misalkan bahasa Inggrisnya kan khas gitu mereka sendiri, tapi banyak ternyata yang jadi CEO di technology company. Jadi banyak pertimbangan, tapi we are not particularly worried bahwa anak kita harus masuk international school gitu. Ya, menarik sih, bahkan tadi ya, sebenarnya banyak pertimbangan yang gue juga baru menyadari. Yang tadi kan lo bilang kalau ternyata biaya sekolah internasional di sini itu sama dengan di luar, di Singapura atau di KL, tapi post boarding school juga ya, jadi dapat tempat tinggal dan makan gitu. Dan sebenarnya juga banyak opsi, dan kita juga ya mungkin nantilah tunggu potensi anaknya kelihatan seperti apa, baru mencari sekolah yang cocok gitu ya. Right. Oke, nice. Thank you banget Sam buat ngobrol soal frugal living-nya. Banyak banget tadi yang kita pelajarin ya, mulai dari tips dan trik gimana caranya memulai frugal living, dan mungkin juga yang cukup penting adalah mencari pasangan yang bisa satu visi ya. Jadi mindsetnya sama soal frugal living. Jangan jadi malah satunya pengen frugal, satunya nggak pengen, ya jadinya berantem tiap hari. Tapi gimana caranya juga butuh komunikasi biar visinya sama untuk masa depan, dan mulai di set strateginya kurang lebih gimana. Dan budgeting itu juga cukup penting ternyata ya, membuat kita jadi sadar, oh uang kita berapa, lifestyle yang cocok seperti apa, apakah lifestyle yang kita jalani sekarang udah baik-baik aja, atau mungkin malah ketinggian, oke, bisa dikurangin lagi. Dan menarik ketika lo bahkan baru mulai frugal living ini 2 tahun 3 tahun lalu, dan itu juga membuat lo, karena menurut gue ini cukup pendek loh, jadi di masa 30 tahun lo menyadari frugal living, terus lo pengen pensiun dini di usia 35 gitu kan. Dan mungkin juga menurut gue ini cepat, tapi ketika disadarin juga ada habit menabung yang sudah dilakukan dari dulu. Nah tinggal masalah dibantu instrumen investasi seperti apa nih sehingga bisa mempercepat si pensiun di usia 35. Oke, nice banget buat sharingnya Sam. Dan mungkin ada penutup buat teman-teman di sini yang mau mulai menjalankan frugal living. Ya, tadi mungkin komen juga sesuatu yang Joni sampaikan soal cari pasangan ya gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah berumah tangga, keuangan itu penting sih dan harus bisa seterbuka mungkin sama pasangan, karena kalian ibaratnya udah ada di satu perusahaan yang sama gitu. Kalau masih pisah keuangan atau misalkan ada pisah keuangan nggak apa-apa sih sebenarnya, asalkan ujungnya tuh sama-sama tahu gitu, sama-sama tahu kita udah habis berapa bulan ini, mau menuju kemana dan segala macam. Yang sebaiknya jangan dilakukan adalah ada keuangan yang disembunyikan. Nah itu sebaiknya segera terbuka supaya kamu dan pasangan bisa mencapai apapun yang kalian inginkan gitu. Mungkin bukan bebas finansial, tapi mungkin kalian ingin beli rumah atau segala macam ya. Sebaiknya seterbuka mungkin sih dari awal gitu. Banyak juga soalnya yang wah thank you kok Sam, aku tiap minggu nonton ini sama pasangan gitu, video-video aku di YouTube gitu, itu banyak yang share seperti itu. Jadi penting banget untuk punya pasangan yang sevisi soal keuangan, bukan cuman ganteng atau cantik atau banyak uang ya, karena banyak uang sekarang belum tentu kalau dia tidak bisa kelola dengan baik bisa banyak uang terus gitu. Jadi harus bisa kelola uang sama-sama. Buat teman-teman yang baru memulai hidup frugal living, this is not a magic trick gitu ya. Ini bukan sesuatu yang ajaib. Kalian nggak harus
beli sesuatu atau belajar sesuatu dari aku saja gitu ya. Belajar dari internet sudah banyak resources tentang hidup frugal, tentang FIRE, tentang 4% rule. Yang penting tuh sebenarnya yang paling susah dilakukan adalah disiplinnya gitu. Jadi ilmunya sebenarnya udah gratis, kalian bisa cari sendiri, tapi disiplinnya itu kalian harus mulai. Nah, caranya tidak lain tidak bukan dengan belajar budgeting bulan demi bulan ya. Memang harus mulai gitu ya, namanya kita nge-gym juga kan pertama-tama bebannya yang ringan dulu gitu ya, tapi semakin kalian terbiasa lakukan budgeting kayak tadi Joni udah share, aku udah share, kalian lakukan budgeting dengan disiplin, lama-lama terbiasa, jadi tidak terasa jadi beban lagi, tapi mulai menguntungkan teman-teman. So start the habit today and be yourself that tomorrow you will be thankful for. Nice. Thank you banget Sam buat sharingnya. Sama-sama John, thank you for having me. Terus ya buat YouTube-nya itu menarik loh, kayak multidisiplin. Ada yang ngomongin karir, ada yang ngomongin keuangan, ada yang ngomongin keluarga juga. Thank you. Menarik. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton sesi Kubis kali ini ngomongin frugal living bersama Sam. Sampai jumpa di sesi Kubis berikutnya.